Halo sobat pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi di Raftel Sport. Euforia kemenangan di laga perdana Piala AFF 2026 masih begitu terasa. Bertanding di hadapan puluhan ribu pendukung setia di Stadion Pakansari, Timnas Indonesia asuhan Nahoda Anyar John Hertman sukses mengamankan 3 poin krusial lewat performa luar biasa. Namun, kompetisi tidak memberi waktu untuk bersantai. Skuad Garuda harus langsung mengalihkan fokus penuh ke pertandingan kedua babak penyisihan grup. Jumat mendatangi markas netral di Thailand, Indonesia akan ditantang oleh Timor Leste. Di atas kertas, banyak pihak menilai laga ini adalah kesempatan emas untuk melakukan rotasi besar-besaran. Mengapa? Karena tepat setelah bentrokan melawan Timor Leste, ujian sesungguhnya telah menanti. Indonesia harus berhadapan dengan dua rival terberat di grup ini, yaitu Vietnam dan Singapura, demi mengamankan tiket menuju babak semifinal Piala AFF 2026. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah John Hertman akan menyimpan para pemain pilar demi menjaga kebugaran jelang laga hidup mati versus Vietnam dan Singapura? Atau justru pelatih berpengalaman tersebut tetap menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal demi mengunci kemenangan cepat dan melipat gandakan tabungan selisih gol? Berdasarkan analisis taktis dan situasi terkini di dalam kamp latihan Garuda, berikut adalah ulasan mendalam serta prediksi potensial starting line-up Timnas Indonesia versus Timor Leste versi Raftel Sport. Sebelum kita masuk ke susunan 11 pemain pertama, mari kita cermati pendekatan taktik yang berpotensi diterapkan oleh John Hertman. Dalam turnamen dengan format fase grup yang padat, konsistensi skema dan kedalaman kedekatan, chemistry, antar pemain adalah kunci utama. Hertman dikenal sebagai juru taktik yang sangat pragmatis dan berpatokan pada data performa real-time. Menghadapi Timor Leste, menurunkan tim utama di babak pertama adalah langkah paling rasional. Kemenangan dengan margin gol yang besar di awal laga akan memberikan keleluasaan bagi Hertman untuk melakukan penyegaran di babak kedua. Dengan begitu, target mengamankan 3 poin dan menghemat energi pemain inti dapat tercapai secara bersamaan. Lantas, siapa saja 11 pemain pilihan yang diprediksi akan mengisi starting 11 Timnas Indonesia? Mari kita bedah posisi demi posisi. Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diprediksi akan kembali dipercaya mengawal gawang Timnas Indonesia sejak menit pertama. Meskipun di laga perdana melawan Kamboja gawang Indonesia sempat ternoda oleh 1 gol lawan, penyerapan taktik dan kepemimpinan Nadeo di area penalti tetap dinilai sangat stabil. Pengalaman internasional serta refleks Nadeo dalam mengantisipasi serangan balik cepat menjadi alasan utama mengapa John Hertman belum akan mengganti posisi penjaga gawang utama. Komunikasi yang sudah terjalin baik antara Nadeo dan trio back tengah menjadi nilai plus untuk menjaga kesucian gawang Garuda dari ancaman Timor Leste. John Hertman diperkirakan tetap mempertahankan skema 3 back tengah tangguh yang tampil sangat disiplin pada laga sebelumnya. Di pos back tengah kanan, Sandy Walsh hampir dipastikan kembali mengisi tempat utama. Pada laga kontra Kamboja, pemain keturunan Indonesia Belanda ini tidak hanya tampil kokoh selama 90 menit penuh, tetapi juga sukses menyumbangkan 1 gol krusial melalui situasi set piece. Ketenangannya dalam membaca aliran bola dan kemampuan mendistribusikan serangan dari belakang, build up, membuat Sandy sulit tergantikan. Di posisi sentral, Rizky Ridho akan kembali memimpin rekan-rekannya dengan ban kapten melingkar di lengannya. Bek milik Persija Jakarta ini tampil Spartan tanpa kompromi saat meredam gempuran Kamboja. Ketenangan Ridho dalam duel udara dan pembacaan posisi yang matang menjadikannya komando utama di garis pertahanan Garuda. Melengkapi trio benteng pertahanan, ada Shine Patinama di pos bek tengah kiri. Di laga perdana, Shine tampil sangat lugas sebelum ditarik keluar pada menit ke-69 untuk digantikan oleh Bray Fatari guna menjaga kondisi fisiknya. Kecepatan dan keberanian Shine dalam melancarkan takle bersih akan sangat berguna untuk mematikan pergerakan penyerang Timor Leste. Sisi sayap menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan dari racikan taktik John Hertman. Di sektor wingback kanan, nama Eliano Regis dipastikan menjadi pilihan utama. Pemain serba bisa ini tampil sangat Spartan sepanjang laga melawan Kamboja. Daya jelajahnya yang luar biasa dibuktikannya lewat 1 assist cerdas yang berbuah gol kedua bagi Indonesia.
Umpan terukurnya yang memanjakan barisan depan membuat Eliano menjadi motor serangan utama dari sisi kanan. Sementara di sektor wingback kiri, wonderkid asal Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas, diprediksi kembali dipasang sejak awal. Doni tampil penuh 90 menit tanpa kenal lelah saat menghadapi Kamboja. Kelincahan, keberanian melakukan penetrasi, serta kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang, work rate tinggi, menjadikan Doni opsi terbaik untuk mengacak-acak pertahanan Timor Leste. Sektor tengah Indonesia mengalami sedikit penyegaran taktis untuk memaksimalkan kreativitas dan menjaga ritme permainan. Sebagai jangkar di posisi gelandang bertahan, Ivar Jenner tetap diprediksi turun sebagai starter. Pada laga pertama, Ivar tampil lugas memutus aliran bola lawan sebelum ditarik keluar di awal babak kedua untuk digantikan Kadek Agung demi efisiensi stamina. Ketenangan Ivar dalam menguasai tempo akan sangat dibutuhkan. Mendampingi Ivar, pelatih John Hertman diprediksi bakal menurunkan Kadek Agung lebih awal sejak menit pertama. Kadek diperkirakan menggantikan peran Mark Klok yang tampil sebagai starter di laga kontra Kamboja. Masuknya Kadek Agung akan memberikan kesegaran di lini tengah, daya jelajah baru, serta akurasi umpan pendek yang ciamik. Di lini serang tengah, sang maestro Tom Haye dipastikan kembali menjadi jenderal permainan. Penampilan Tom Haye di laga perdana sungguh fantastis dengan mencatatkan 3 assist sempurna. Visi bermain kelas dunia dan umpan-umpan manja Tom Haye adalah kunci utama dalam membongkar barisan pertahanan lawan yang menumpuk di area sendiri. Sebagai pendamping Tom Haye di pos gelandang serang, Ragnar Oratmangoen diprediksi akan langsung dipasang sebagai starter. Ragnar yang sempat diistirahatkan pada laga perdana akibat cedera ringan kini telah pulih total. Kehadiran Ragnar diproyeksikan menggantikan Beckham Putra yang tampil kurang maksimal di laga sebelumnya. Agresivitas, keberanian drible, dan naluri mencetak gol Ragnar akan menjadi ancaman mematikan bagi Timor Leste. Di posisi penyerang tunggal, tidak ada alasan bagi John Hertman untuk mengesampingkan sang fenomena baru, Mitchell Bakker. Striker berpostur jangkung 196 cm ini tampil sangat fenomenal dalam debut resminya bersama Timnas Indonesia. Bermain efektif selama 57 menit saat bersua Kamboja, Mitchell Bakker sukses mencetak hat-trick luar biasa. Keunggulan duel udara, penempatan posisi yang cerdik, serta penyelesaian akhir yang dingin menjadikannya monster pembunuh di dalam kotak penalti. Kehadiran Mitchell Bakker akan menjadi ujian terberat bagi barisan belakang Timor Leste sepanjang laga. Melihat komposisi pemain yang diturunkan, Indonesia diprediksi akan langsung mengurung pertahanan Timor Leste sejak peluit kick-off dibunyikan. Gol cepat di 15 hingga 30 menit pertama akan menjadi kunci utama. Jika Garuda mampu unggul 2 atau 3 gol di babak pertama, John Hertman memiliki ruang yang sangat luas di babak kedua untuk melakukan pergantian 5 pemain sekaligus. Pemain-pemain kunci seperti Tom Haye, Mitchell Bakker, atau Sandy Walsh bisa diistirahatkan lebih awal di pertengahan babak kedua agar kondisi fisik mereka berada dalam tingkat kebugaran 100% saat bersiap menghadapi pertempuran sengit melawan Vietnam dan Singapura. Nah, itu dia ulasan mendalam serta prediksi potensial starting line-up Timnas Indonesia versus Timor Leste pada lanjutan babak grup Piala AFF 2026 versi Raftel Sport. Bagaimana menurut kalian Sobat Raftel Sport? Apakah kalian setuju dengan susunan 11 pemain pilihan John Hertman ini? Atau justru kalian punya racikan formasi dan prediksi skor sendiri untuk laga esok hari? Tuliskan pendapat dan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel Raftel Sport agar kalian tidak ketinggalan berita serta analisis taktik terupdate seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Saya admin Raftel Sport pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Garuda terbang tinggi.